Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan bekerja di setiap rumah-rumah, di setiap tempat di mana Bapak dan Ibu, Saudara sekalian mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk datang kepadamu Bapa.
satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Walau dunia bergoncang, tapi Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah tergoncangkan oleh segala situasi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang akan bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya saat ini berbahagia sekali karena saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara di dalam pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan melalui doa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, di dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan, kami mempersembahkan syukur dan terima kasih kepadamu, yang oleh karena kebaikanmu yang engkau percayakan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh kembali berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami, yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami mempunyai hidup yang bernilai, mempunyai hidup yang berarti, mempunyai hidup yang diperkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Bapa, kami buka hati kami, beritakanlah firman-Mu, dan kami sambut dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah pada kali ini kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui karya mujizatnya, yaitu Tuhan menyembuhkan, bahkan yaitu membangkitkan dari kematian putrinya Pak Yairus, kepala rumah ibadat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan ini kita baca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21. Saya mulai. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhenti sejenak di ayat 24 dan sebentar kita lanjutkan ke ayat 35. Karena ayat 25 sampai dengan ayat 34 itu adalah peristiwa mujizat yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini sementara kita ketahui perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan yaitu pengikut-pengikutnya itu terencana untuk memenuhi undangan daripada Pak Yairus, kepala rumah ibadat, di mana putrinya yang sudah berusia 12 tahun itu sakit parah, hampir mati. Bahkan nanti kita ketahui dia memang sudah mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ayat 25 sampai dengan 34 ini kita lewati karena itu peristiwa yang lain. Peristiwa apa? Peristiwa perjalanan Tuhan Yesus dengan rombongannya itu terhentikan atas, yaitu 12 tahun sakit pendarahan dari seorang gadis yang menyentuh jubahnya Tuhan.
Maka terhentilah perjalanan itu karena Tuhan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di situ ada perempuan yang mengadakan pengakuan dengan takut dan gentar. Dia yang menyentuhnya karena dia percaya apabila bisa menjamah jubahnya Tuhan, maka sakit yang dideritanya selama 12 tahun, yaitu sakit pendarahan itu akan sembuh. Dan itu terjadi. Dan Tuhan berkata, oleh karena imanmu engkau sembuh. Dan seketika itu juga penyakitnya itu sembuh. Nah, itu kasus yang lain. Kasus yang penyembuhan 12 tahun sakit pendarahan itu adalah sebetulnya tidak terencana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terencana dalam perjalanan adalah pergi ke rumahnya Pak Yairus. Baik, maka kita tinggalkan yaitu peristiwa mujizat Tuhan menyembuhkan wanita 12 tahun sakit pendarahan. Itu sudah kita bahas hari Minggu yang kemarin. Maka kita melanjutkan perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan pengikut-pengikutnya menuju ke rumahnya Pak Yairus. Maka kita masuk ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita ketahui bersama bahwa Pak Yairus bersama dengan keluarga pada waktu itu adalah keluarga yang sangat bersukacita, keluarga yang sangat berbahagia sekali karena dia sudah dilepaskan dari kesedihan yang mendalam, yaitu putrinya yang sudah berumur 12 tahun mengalami sakit yang sangat parah dan akhirnya mati. Namun memperoleh berkat Tuhan kesembuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menelusur karena mujizat karya Tuhan yang luar biasa itu juga berpeluang yang sama kepada kita semua seperti kepada keluarga Pak Yairus. Maka kita perlu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa karya Tuhan yang ajaib, mujizat itu juga mewarnai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telusur bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mujizat itu terjadi kepada keluarga Pak Yairus. Yang pertama, Pak Yairus mempunyai pengenalan akan Yesus
berbeda dengan orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu mengenal Yesus adalah seorang anak manusia, pemuda yang baik, putranya Yusuf dan Maria. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mengenal Yesus adalah dari sekian antara nabi. Dia berpikir itu Yohanes Pembaptis. Dia mengenal Tuhan itu seperti Elia. Dia mengenal Tuhan itu seperti Yeremia. Mereka mengenal Yesus seperti orang yang baik, guru yang luhur. Tetapi Pak Yairus mengenal Tuhan sebagaimana pengakuan Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu anak manusia ini siapa? Mereka ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata Elia, ada yang berkata dari salah satu para nabi. Tetapi dia bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Petrus katakan, engkau anak Allah, Mesias yang hidup. Haleluya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalannya Pak Yairus kepada Yesus berbeda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pak Yairus mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Olehnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pengenalannya Pak Yairus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka responnya Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia menaruh pengharapan yang kuat kepada Yesus. Karena dia tahu, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka dia menaruh pengharapannya kepada Yesus. Karena dia adalah pribadi tempat pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Makanya dia dari rumahnya datang ke tepi danau untuk menjumpai Tuhan. Karena di sana dia akan memperoleh pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Dan berikutnya Bapak, Ibu, saudara ini, dia tersungkur, dia menyembah. Karena dia mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Setelah dia tersungkur menyembah, dia mengajukan permohonan, dia mengajukan doa agar Tuhan Yesus berkenan untuk datang ke rumahnya, lalu tumpang tangan dan menyembuhkan anaknya yang sakit dan pada waktu itu hampir mati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama bahwa dia mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, lebih daripada orang-orang pada waktu itu mengenalnya. Dia berbeda pengenalannya kepada Tuhan. Kalau kita lari di dalam perjanjian baru, Bapak, Ibu, saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita boleh berjumpa dengan banyak rasul. Di dalam perjanjian lama kita boleh berjumpa dengan yaitu nabi-nabi. Memang Alkitab kita mengisyaratkan bahwa di dunia ini ada banyak nabi, ada banyak rasul, tetapi sang juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup, hanyalah satu, yaitu Yesus, orang Nazaret. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon yang kedua, karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka dia responnya cuma begini, percaya saja. Percaya saja.
Yang pertama, jangan lupa, dia mengenal Yesus lebih dari orang-orang biasanya pada waktu itu. Dia mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka responnya dia percaya saja kepada apa yang dikatakan. Percaya saja dengan apa yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus masih berbincang-bincang, pada saat selesai, yaitu terjadi kesembuhan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, masih berbincang-bincang, ada susulan dari keluarganya Pak Yairus yang berkata, Pak Yairus, jangan menyusah-nyusahkan guru. Nah, ini bukti bahwa orang pada waktu itu mengenal Yesus sebagai guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyusahkan guru lagi, karena anakmu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja Pak Yairus pada waktu itu bilang begini, nah sungguh kan, karena Tuhan masih berlama-lama di sini, masih ngomong-ngomong di sini, benar kan? Karena tidak cepat-cepat sampai ke rumah, benar kan? Anakku mati, bisa saja. Dalam batinnya Pak Yairus berkata begitu. Tetapi Tuhan dengan kemahatauannya, dia berkata kepada Pak Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja. Maka Pak Yairus harus mengambil keputusan. Yes, aku percaya saja apa yang dikatakannya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus bersama Pak Yairus dan yaitu pengikut-pengikutnya berjalan menuju ke rumah Pak Yairus. Sampai di rumahnya Pak Yairus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang, banyak tetangga-tetangganya yang menangis, yang meratap karena anaknya Pak Yairus sudah mati. Pada saat Tuhan berkata, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu bersedih? Anak ini tidak mati, anak ini tidur. Orang itu yang pada waktu itu sedang meratap, sedang menangis, langsung berubah menertawakan Tuhan. Habis menangis terus tertawa, menertawakan Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya mati, tapi Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini tidak mati, tetapi hidup, tetapi tidur. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan belum tentu sebuah kebenaran. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan sudah dipastikan itu kebenaran. Dan kebenaran itu mempunyai kuasa untuk mengubah kenyataan menjadi nyata seperti kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghiraukan, dan Tuhan Yesus masuk bersama ayah dan ibunya ke tempat di mana anak itu dibaringkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya yang ketiga, Pak Yairus percaya saja apa yang dikatakan, dan yang ketiga dia percaya bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dengan tiba-tiba. Pada waktu Tuhan Yesus katakan tali takum sambil memegang tangan anak itu, maka seketika itu anak itu menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Yairus yang ketiga percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dengan tiba-tiba. Haleluya. Tiba-tiba dia berkata, hai anak, bangkitlah engkau. Dia bangkit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu Pak Yairus juga percaya selain Tuhan Yesus bisa bekerja dengan tiba-tiba, Tuhan Yesus adalah Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya. Allah yang kreatif. Allah yang tidak perlu didikte-dikte.
Tuhan tahu mengerjakan apa yang terbaik bagi kita semua orang-orang yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Pak Yairus. Sebagaimana Pak Yairus kita ketahui menerima yaitu kasih kuasa Tuhan, menerima karya Tuhan yang ajaib, menerima mujizat Tuhan. Anaknya yang sakit keras mati dan dihidupkan oleh Tuhan. Yang pertama, respon Pak Yairus kepada Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Berbeda pengenalannya dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang kedua, Pak Yairus responnya adalah percaya saja apa yang dikatakan oleh anak Allah itu. Dan yang ketiga responnya percaya saja karena Tuhan bisa bekerja dengan tiba-tiba tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan yang keempat, percaya saja bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa saja melakukan ada aja yang Tuhan kerjakan untuk melaksanakan apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu. Haleluya. Dalam nama Yesus kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami memperoleh kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi pendengar yang budiman. Kami juga percaya Roh Kudus yang memberikan kami bukan sekedar kami mampu mendengar, namun kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang budiman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya bagi kami memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan ini Engkau yang akan berkati, dan apa yang sudah kami persembahkan semuanya kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita semakin erat di dalam kesehatian. Mari kita datang kepada Bapa untuk membawa bangsa dan negeri kita yang tercinta. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersehati di dalam nama Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau tahu kami sangat mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia. Bapa, Engkau tahu Indonesia menjadikan salah satu negara yang ada di permukaan bumi ini, yang saat ini juga mengalami pandemi. Pandemi yang melanda seluruh permukaan bumi ini, maka bangsa negara kami juga mengalaminya. Olehnya pada saat ini Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, kekuatan-Mu turun berlimpah untuk bangsa dan negeri kami, agar bangsa dan negeri kami menjadikan bangsa dan negeri yang tangguh, yang kuat, bahkan yang berkemenangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa, pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, bahkan RW, RT. Mari Tuhan, pemerintahan yang ada ini Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga segala bentuk kebijakan yang diambil diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa dan negeri ini akan menjadi bangsa dan negeri yang tangguh di dalam menghadapi pandemi ini. Demikian juga perekonomian bangsa dan negeri ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib, agar mengalami pertumbuhan ekonomi yang nyata di tengah-tengah negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para dokter, para perawat yang bersentuhan langsung karena pelayanannya kepada saudara-saudara kami yang sedang terpapar dari COVID-19 ini. Mari Bapa, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu berlimpah atas mereka, bahkan sampai kepada seluruh anggota keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa, yaitu untuk kekasih-kekasih-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, yang Engkau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi. Mari Bapa, Engkau akan memberkatinya. Semuanya diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, roh yang terus menyala-nyala kepada Tuhan, dan perlindungan Tuhan melalui malaikat yang berkemah di sekeliling kehidupan anak-anak-Mu itu boleh nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh semuanya Bapa, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, Bapak, Ibu, bahkan yang sepuh-sepuh, semuanya ada di dalam kelimpahan kasih, kemurahan, kebaikan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa kepada anak-anak-Mu yang berkesempatan beribadah pada saat ini, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah secara online. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, apabila di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang saat ini sedang mengalami persoalan, yang saat ini yang mengalami ada banyak dan beratnya problema, dalam nama Yesus kami perintahkan damai sejahtera Allah berlimpah kepada kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih kesehatan yang prima di antara anak-anak-Mu ini. Pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita boleh angkat tangan di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus,
dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, perlindungan Tuhan, dengan percaya, dengan iman, kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.